Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan nih? Kok lemas? Saya yang lemas ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Habibil Mustafa Sayyidina Muhammad Al-Mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli وسلم وبارك عليه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين رب العالمين. Maulid ya, lagi maulid ya, benar. Tiap tahun maulidan, benar. Tiap tahun maulidan. Ada yang berubah nggak kalau maulid? Ada yang berubah nggak? Hatinya ada yang berubah nggak? Cintanya bertambah nggak? Atau biasa aja sama Nabi? Beneran nambah? Apa sama temen nambahnya? Maka maulid ini wajib diseriusi, karena maulidnya hanya sekali setahun. Padahal cinta Nabi mesti setiap detik. Ya, Bapak Ibu saudara-saudariku karena Allah, kita bersyukur negeri ini betul-betul sangat memberi ruang untuk kita bermaulid. Saya buat maulid di mana-mana, itu nggak ada dibubarin. Tapi kawan saya mau bikin maulid di jiran, itu mesti dia bikin di apartemen, tempatnya tertutup, nggak kedengeran sama orang. Padahal di negeri yang disebut negeri Islam. Negeri kita nggak disebut negeri Islam, negeri kita negeri berketuhanan yang Maha Esa. Oh, itu lebih tinggi lagi tuh. Ya. Dan dimanapun ada maulid, jujur nih, pernah nggak kesel jalan ditutup pas maulid? Jangan kesel. Harusnya senang. Alhamdulillah, jalanku ditutup berkah maulid, semoga ke langit dibuka gitu. Ya. Bermaulid itu Bapak Ibu, maulid itu secara bahasa artinya lahir, kelahiran. Jadi maulid, apa arti maulid? Ini satu akar kata adalah yalid walam yulad. Dia Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maulid artinya kelahiran. Kalau anak kita lahir seneng nggak? Jangankan anak kita lahir, dulu saya nggak senang sama kakak saya karena sering tengkar. Kakak saya sering lepas jilbab dulu, sering tengkar sama saya itu dulu. Waktu kita masih kelompoknya aliran keras, air raksa. Ya dulu kakak saya itu udah, masya Allah itu dah. Ya saya tonjokin, tapi bukan mukanya saya tonjokin. Saya kalau nonjok cari bagian sini. Ya kalau nggak pinggangnya kita tendangin, ya anak boxer soalnya. Tapi ketika anak dia lahir, itu pun rasa belum ada. Pas malam hari dia bawa pulang anaknya, saya dengar anaknya nangis malam hari. Pas dengar nangis itu, di situ saya merasakan, loh aku punya ponakan tuh. Senangnya bukan main. Ya. Akhirnya kita ikut-ikutan cewek-cewekan, sini nak kita timang-timang. Itu baru anak saudara. Gimana anak sendiri ya. Apalagi yang lahir adalah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah lahir benar. Yang lahir itu Muhammad bin Abdullah. Tapi sang nabinya sudah ada sebelumnya. Sosok manusia bernama Muhammad bin Abdullahnya baru lahir 1440, berapa nih sekarang? 6 tambahin 13 di Mekah, tahun 10 tahun di Madinah, tambahin umurnya ya 40 tahun. Ya kira-kira 1500 tahunan lah sebelum kita. Nabi Muhammad SAW sudah lahir fisiknya, tapi sebelum itu dia sudah lebih tua.
Maka seorang sahabat dalam hadis Imam Tirmizi, hadis yang sahih, sahabat ini namanya, seingat saya, Kuthaif ya. Dia mengatakan waktu Muhammad lahir, nah, dia nyebut gitu, karena belum diangkat jadi nabi kata orang, padahal sudah. Waktu sang Muhammad lahir, aku berumur sekitar 5 tahunan. Jadi dia sudah ngerti terjadi penyerangan terhadap Makkah oleh Raja Abraha. Pernah dengar Raja Abraha? Raja Abraha itu bikin gereja, dia bukan seorang musyrik, dia seorang Nasrani. Gerejanya diganggu oleh salah satu orang Mekah. Pas dilihat di Mekah ada Baitullah, dia ingin pindahkan fungsi Baitullah ke Yaman. Sampai hari ini masih ada gereja Abraha. Jadi Abraha ini gak syirik, dia cuma syirik tidak, tapi syirik Pak. Dia tidak menyekutukan Allah, tapi dia iri dengan apa yang ada di Mekah. Kata sahabat ini, waktu sang Muhammad lahir, aku sudah besar, aku sudah 5 tahun, 6 tahun. Tetapi ketika ditanya, lebih tua kamu apa Muhammad? Begitu pertanyaan orang. Kata beliau, amma ana aqdamu maulida wa huwa aqdam minni wa akbara. Kalau lahir secara fisik aku lebih tua dari Muhammad, tapi secara rohani dia lebih tua daripadaku. Maka Imam Tirmizi di hadis yang lain menyebutkan kisah dari Abu Hurairah. Pernah dengar Abu Hurairah? Abu Hurairah cocok nih sama perusahaan ini. Dia seorang direktur, dia seorang ulama plus pernah jadi karyawan, terus pernah jadi direktur. Tapi lagi enak jadi direktur, dipanggil oleh KPK. KPK-nya saat itu Umar bin Khattab. Ya, akhirnya diboikot semuanya, dibukukan semua asetnya, lalu dia nggak boleh lagi berusaha. Diberhentikan dari, dia sekaligus gubernur punya perusahaan, ulama. Wah, tiga itu ada sama dia. Kalau saya kan cuma 2 aja Pak, saya dosen, saya guru ngaji, gitu aja. Ya bisnis belum berani. Saya kalau bikin umroh, saya kerjasama sama orang, saya nggak mau jadi direktur travel, karena itu urusannya sudah beda. Ilmu sama fulus nggak bisa gabung. La yajtami'ul ilmu wal mal. Ilmu nggak pernah kawin dengan harta, nggak pernah. Sama, al ilmu la yajtami' ma'al mulk. Ilmu nggak pernah kawin dengan kekuasaan. Jadi orang kalau udah memilih untuk berpolitik, berkuasa, berjabatan, siap-siap tinggalkan. Dia dengan otomatis meninggalkan fungsi keilmuannya. Ya, saya dulu pernah jadi peneliti 3 tahun, itu saya buang semua jadwal ceramah cancel semua. Itu baru jadi peneliti, apalagi jadi Pak Direktur, Wakil Direktur. Kalau kabak nggak tahu deh, kabak kasih gimana? Gak bisa juga tuh, gak bisa. Nah, Abu Hurairah ini pernah bertanya kepada Nabi dan para sahabat, ya. Para sahabat nanya ke Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, mata kunta nabiyya, sebenarnya engkau jadi nabi kapan? Coba kapan beliau jadi nabi?